Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitza Mudrika Kasum dengan NIM 18231050 dari kelompok 6. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Debbie Lovelia Esa dengan NIM 18231005, Miftahul Jannah dengan NIM 18231019, dan Salsabila dengan NIM 18231038. Pada presentasi kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengenai refrigerator. Mulai dari sejarah, konsep fisika, dan prinsip kerja dari refrigerator. Seorang ilmuwan Skotlandia yang bernama William Cullen dari Universitas Glasgow melakukan pengembangan sebuah mesin pendingin sederhana pada tahun 1784. William Cullen sendiri merupakan seorang ahli kimia, fisika, dan juga ahli dalam bidang kedokteran yang mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet bila didinginkan. Dari hasil penelitiannya, disebutkan bahwa bakteri tidak dapat berkembang biak pada media yang dingin. William Cullen kemudian memfungsikan pompa untuk membuat vakum parsial di atas sebuah wadah dietil eter yang kemudian dipanaskan. Tekanan uap air hasil proses pemanasan tersebut kemudian menciptakan bongkahan es kecil. Setelah diteliti oleh William Cullen, teknologi mesin pendingin ini kemudian dikembangkan oleh Jacob Perkins yang berasal dari Amerika Serikat dan bekerja sebagai pengrajin emas. Mesin pendingin buatan Jacob Perkins terinspirasi dari catatan William Cullen. Perkins menggunakan ether dan tekanan uap air untuk membekukan air, dan ternyata hal ini berhasil membekukan air dengan ether dan tekanan uap. Sayangnya, metode yang digunakan ini banyak memanfaatkan bahan kimia, seperti amonia dan sulfur dioksida sebagai alat dan bahan dalam pembekuan air. Sehingga, meskipun lemari es ini terlihat lebih praktis, namun karena adanya komposisi dan bahan kimia yang digunakan dapat membahayakan dan menyebabkan kecelakaan. Setelah mengalami banyak perkembangan, sekarang kulkas lebih banyak menggunakan bahan freon sebagai media pendinginnya. Freon sendiri diketahui memiliki dampak yang tidak baik bagi lingkungan karena bisa menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Untuk mensiasatinya, muncullah teknologi baru pengganti freon yaitu teknologi HFC yang diklaim lebih ramah lingkungan. Baiklah, saya Miftahul Jannah akan melanjutkan materi yaitu tentang konsep fisika refrigerator, di mana konsep fisika dari refrigerator ini yaitu menurut hukum kedua termodinamika, di mana ada dua rumusan yaitu rumusan Kelvin-Planck dan rumusan Clausius. Pertama kita akan membahas tentang rumusan Kelvin-Planck. Menurut Kelvin-Planck menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus secara terus-menerus, menerima kalor dari suatu reservoir dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha luar. Sedangkan menurut rumusan Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja menurut suatu siklus mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya pada tandon bersuhu tinggi tanpa dilakukan kerja dari luar. Dan menurut hukum kedua termodinamika ini dirumuskan dengan mempergunakan suatu fungsi keadaan yang disebut entropi. Jika delta S ialah perubahan entropi yang terjadi di alam semesta, maka setiap proses spontan berlaku delta S besar dari 0. Baiklah, selanjutnya refrigerator ini saya akan konsep fisikanya hampir sama dengan mesin pendingin, di mana mesin pendingin itu mesin yang membutuhkan usaha W untuk mengambil kalor Q2 dari reservoir suhu rendah T2 untuk dibuang menjadi Q1 ke reservoir suhu tinggi, di mana dapat kita lihat pada gambar di sampingnya. Dari reservoir suhu rendah T2 itu mesin yang membutuhkan usaha W mengambil kalor Q2 dari reservoir suhu rendah T2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
lalu untuk dibuang menjadi Q1 ke reservoir suhu tandon tinggi T1. Jadi dapat kita lihat, dapat kita ingat kembali bunyi hukum dua termodinamika ini, yaitu berbunyi secara spontan suhu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tapi kalau kita lihat, kenapa di sini kebalikannya dari suhu rendah mengalir ke suhu tinggi? Apakah tidak sesuai dengan hukum dua termodinamika? Masih sesuai kok, karena dalam hukum dua termodinamika dikatakan bahwa secara spontan suhu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tetapi di sini prosesnya tidak berjalan secara spontan karena ada bantuan dari usaha atau W. Untuk menarik secara paksa Q2 ke mesin pendingin kemudian dibuang ke Q1. Contoh dari mesin pendingin ini yaitu kulkas. Kita mencolokkan listrik, maka ada usaha yang menggerakkan kulkas. Kemudian dia menyerap kalor Q2 dari lingkungan di dalam kulkas, kemudian dibuang keluar sebesar Q1 atau reservoir suhu tinggi. Makanya kita pegang kulkas bagian samping kiri dan kanannya itu adalah karena itu panas, karena kalor yang dibuang oleh mesin pendingin. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Salsabila akan melanjutkan materi yaitu komponen-komponen pada kulkas. Itu ada kompresor. Itu kompresor sendiri adalah bagian terpenting di dalam kulkas. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Selanjutnya kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas bahan pendingin pada suhu dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. Selanjutnya yaitu filter. Filter atau saringan berguna untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Selanjutnya yaitu evaporator, yaitu berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan mendinginkannya. Lalu ada termostat yang berfungsi untuk mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Lalu overload motor protector, yaitu cara kerjanya serupa dengan sekring yang dapat menyambungkan atau memutus arus listrik. Alat ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan arus agar arus yang dihasilkan kompresor melebihi arus acuan normal. Selanjutnya yaitu heater. Heater atau pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, heater dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah di bawah rak es. Yaitu selanjutnya fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk mengembuskan angin pada kulkas. Dan terakhir bahan pendingin atau refrigeran. Itu zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada kulkas. Kulkas menggunakan penerapan hukum kedua termodinamika. Hukum termodinamika dalam fisika berlaku untuk prinsip kerja lemari es. Sebuah lemari es harus melakukan pekerjaan untuk membalikan arah normal aliran energi panas. Dalam lemari es, energi biasanya disediakan oleh listrik. Kunci untuk bagaimana kulkas atau sistem pendingin bekerja adalah refrigeran. Refrigeran adalah zat seperti freon TM yang memiliki titik didih rendah dan perubahan antara bentuk cair dan gas saat melewati kulkas. Sebagai cairan, refrigeran menyerap energi panas dari udara dingin di dalam kulkas dan berubah menjadi gas. Sebagai gas,
Kemudian terjadi transfer energi panas ke udara hangat di luar kulkas dan perubahan bentuk kembali menjadi cairan. Pekerjaan dilakukan dalam lemari es untuk memindahkan refrigeran melalui berbagai komponen kulkas. Baiklah, saya Debbie Lovriesa akan melanjutkan materi mengenai prinsip kerja refrigerator atau mesin dingin. Proses kerjanya adalah penguapan dan pengembunan. Untuk mendapatkan penguapan diperlukan gas atau udara yang mencapai temperatur tertentu hingga panas. Setelah udara tertentu panas, diubah agar kehilangan panas, sehingga terjadi penguapan, lalu terjadi pengembunan, sehingga udara membentuk titik-titik embun dan akhirnya mencair. Maka timbullah suhu di dalam temperatur rendah hingga dingin. Refrigerasi merupakan suatu proses penarikan kalor dari suatu benda atau ruangan ke lingkungan sehingga temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya. Proses kerja pendinginan memperlihatkan apa yang terjadi atas panas setelah dikeluarkan dari udara oleh refrigeran atau gas khusus di dalam koil evaporator. Siklus ini didasari oleh dua prinsip, yaitu saat refrigeran cair berubah menjadi uap, maka refrigeran cair itu mengambil atau menyerap sejumlah panas, dan saat titik didih suatu cairan dapat diubah dengan jalan mengubah tekanan yang bekerja padanya. Hal ini sama artinya bahwa temperatur suatu cairan dapat ditingkatkan dengan jalan menaikkan tekanannya, begitu juga sebaliknya. Proses kerja mesin pendingin secara umum adalah sebagai berikut, yaitu kompresor melepas refrigeran berbentuk gas bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi karena hasil kompresi pada kompresor saat langkah pengeluaran refrigeran ini mengalir ke kondensor. Di kondensor, uap refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi diembunkan, maka dilepaskan ke lingkungan dan terjadi perubahan fase refrigeran dari uap ke cair. Dari kondensor dihasilkan refrigeran yang bertekanan tinggi dan bersuhu rendah. Tekanan tinggi refrigeran cair diturunkan dengan menggunakan katup ceki atau katup ekspansi dan dihasilkan refrigeran cair bertekanan dan bersuhu rendah dalam bentuk spray atau kabut, yang selanjutnya dialirkan ke evaporator. Di evaporator, refrigeran cair mengambil panas dari lingkungan yang akan didinginkan dan menguap sehingga terjadi uap refrigeran bertekanan rendah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.